ada pesimisme dari masyarakat itu kepada wakil rakyat kita, ya, kepada pemimpin di kabupaten atau di provinsi. Nanti dululah urusan presiden mah, karena beliau mengurusnya terlalu banyak se-Indonesia. Dua aja dulu, kabupaten dan provinsi serta anggota dewan. Ada pesimisme sehingga untuk menunjukkan ucapan saya benar atau tidak, setiap pemilihan bupati atau dewan masyarakat itu hanya akan memilih bila dikasih duit. Kenapa sih bisa kemudian ada transaksi politik, transaksi suara? Karena sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakat atau sedikit kepercayaan dari masyarakat kepada para wakil rakyat kita. Apa sih penyebabnya? Bukan masyarakat penyebabnya. Jangan menyalahkan 100% masyarakat. Karena pemimpin-pemimpinnya ini. Ketika jadi dewan, ketika menjadi bupati, ketika menjadi gubernur, itu seringkali mengabaikan hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misal, infrastruktur itu kan dasar sekali. Kebutuhan dasar pokok. Pendidikan itu kebutuhan dasar masyarakat. Tapi seringkali kok bisa-bisanya misal ada infrastruktur rusak. Apakah ini negara tak punya uang? Apakah kemudian kabupaten tak punya uang? Apakah provinsi tak punya uang? Atau ada uang tapi kurang tepat sasaran? Persoalan menyusul kemudian kita juga nggak tahu anggarannya berapa. Anggaran kabupaten berapa? Anggaran provinsi berapa? Untuk disalurkan kepada rakyat ini berapa? Rata-rata banyak yang tidak tahu. Oh, atuh salah ente, kenapa nggak cari? Ya, ada banyak masyarakat yang saya kira tidak tahu cara mencari informasinya. Dan lagian, seandainya kita mencari sendiri, lalu kemudian ketemu angkanya, tetap aja jalan ada yang rusak. Artinya itu anggaran tak tepat sasaran. Kan itu. Sosok Deddy Mulyadi di Jawa Barat sekarang membeberkan itu semua. Bahkan belum dilantik nih, tetapi menemukan kejanggalan. Anggaran triliunan, Pak, disalurkan kepada hal-hal yang kurang penting atau bahkan tidak penting. Nanti akan dirombak seluruh anggaran itu. Tak boleh tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, ini kan sudah terbuka. Kang Deddy sudah menayangkan juga. Di Garut masih ada jalan yang rusak. Masih banyak jalan yang berlobang. Pertanyaan kita, apakah tidak punya duit pemerintahnya? Atau kekurangan duit? Atau bagaimana? Ternyata ratusan miliar masuk ke Garut tiap tahun. Pertanyaan kita, kemana itu anggaran disalurkan? Kan itu. Bukan tak punya duit. Bukan tak ada duit. Duit ada, cuma tidak tepat sasaran. Tidak dialokasikan untuk hal dasar masyarakatnya. Malah dikasih ke hibah-hibah tuh. 200. Duit habis ratusan miliar. Dan sekarang juga kita tahu anggaran provinsi itu 31 triliun. Bayangkan seandainya sedari dulu anggaran yang begitu besar itu tepat sasaran kepada masyarakat, saya yakin minimal jalan itu tidak akan ada yang bolong. Minimal jalan itu tidak akan ada yang rusak. Minimal rumah sakit itu, puskesmas itu, pendidikan itu layak-layak. Seandainya ini duit yang gede tepat sasaran. Faktanya banyak yang tidak tepat sasaran. Kang Deddy menemukan kejanggalan triliunan yang tidak tepat sasaran tuh. Dan beliau umumkan, sekarang nanti ke depan kepemimpinan saya semua akan terbuka, semua akan transparan dan lain sebagainya. Ini seandainya bayangkan seorang pemimpin sama seperti dia, apakah ada pesimisme dari masyarakat kepada pemimpin itu? Nggak ada, saya kira. Optimisme semua. Artinya duit itu akan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat. Ketika terbuka semuanya, ini anggaran sekian nih untuk kabupaten ini sekian. Hal yang dasar dulu dipenuhi. Ya, wah itu keren Pak. Makanya
Kita sebagai orang Jawa Barat mesti bersyukur betul punya pemimpin seperti Deddy Mulyadi. Ditambah dia punya platform media sosial sehingga mampu mengumumkan hal-hal yang seperti ini yang mungkin setadinya masyarakat juga tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Sekali lagi, kenapa ada jalan rusak? Kenapa ada sekolah yang kurang ruangan kelas? Kenapa ada rumah sakit puskesmas yang kurang fasilitasnya? Bukan tidak punya duit. Duit ada, tetapi kurang tepat sasaran penyalurannya, pengalokasiannya. Wah. Kita coba bacanya nih beritanya, lagi rame. Analisis APBD Jabar, Deddy Mulyadi, ada belanja tak penting triliunan rupiah. Triliunan, Pak, bukan ratusan juta, bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar, triliunan. Gede itu. Gede triliunan, tidak penting triliunan. Coba kita baca beritanya nih. Gubernur terpilih Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan analisis terhadap anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat meski dia belum dilantik. Kami bukan melebihi kewenangan yang ada saat ini, tetapi seizin PJ Gubernur, saya diminta bersama tim yang dibentuk PJ Gubernur yang kebetulan namanya sama Deddy Mulyadi untuk menganalisis berbagai belanja yang dianggap tidak penting. Jelas Deddy melalui tayangan di akunnya. Dari hasil analisis tersebut, lanjut Deddy, yang mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Banyak nomenklatur anggaran yang semestinya tidak ada, yang semestinya belanja itu tidak harus dilakukan, tetapi tetap sering dilakukan. Dihubungi kompas.com, via sambungan telepon, Deddy membeberkan sejumlah anggaran yang disebutkannya tidak penting tetapi tetap dibelanjakannya. Misalnya, jelas Deddy, Provinsi Jabar jelas kekurangan ruang kelas baru untuk SD, SMP, dan SMA. Namun, belanja di Dinas Pendidikan bukanlah RKB, ruang kelas baru ya RKB itu, melainkan alat peraga berupa layar digital. Pertanyaannya, kalau layar digitalnya dibeli, sementara ruang kelas, bangku, dan kursi untuk SD, SMP, dan SMA enggak ada, itu buat apa? Belanjanya alat peraga layar digital juga enggak tanggung-tanggung, 300 miliar. Jelasnya, duit itu Pak, 300 miliar itu duit. Kita ini sebagai masyarakat baru mendengar angkanya. Jangankan miliar-miliar, puluhan juta juga. Atau jangankan puluhan juta, sejuta juga kadang-kadang ada yang belum pernah pegang. Ini duit nih 300 miliar buat anggaran itu tuh. Makanya dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan masyarakat. Dan satu lagi, jangan sampai ada kepikiran mencari keuntungan. Ini yang saya kira juga mental sih urusannya. Jangan-jangan juga jadi proyek. Bisa aja Pak, kita sebagai masyarakat bisa aja menuduh jangan-jangan jadi proyek tuh. Bukan benar-benar nyasar terhadap kebutuhan kepentingan masyarakat. Kemudian ironisnya, lanjut Deddy, saat ini daya tampung SMA di Jawa Barat terbatas karena masih minim, lalu banyak SMP yang rusak, sementara anggaran belanja yang ada malah dipakai buat hal-hal yang tidak penting. Oleh karenanya, dia meminta tim transisi segera menyusun berapa anggaran untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk nanti ketika ia sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Anggaran lain yang tak penting, hasil analisisnya adalah bantuan untuk rumah sakit di Jawa Barat. Misalnya, Deddy menemukan ada bantuan ratusan miliar rupiah yang alokasinya belum diketahui untuk apa. Jancok kan? Ratusan miliar Pak. Pantesan banyak orang yang ingin menjadi pejabat ini duitnya gila-gilaan Pak. Mudah-mudahan ya Allah kita doa sama-sama para pejabat kita itu disarolehkan. Duit yang gede itu benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat.
Misalnya ada ratusan miliar rupiah anggaran yang akan masuk untuk rumah sakit di kota atau kabupaten Jabar. Tetapi kita tahu isinya untuk apa. Tapi perkiraan saya tidak relevan. Belum tentu itu kebutuhan dasar, kata Dedi. Jadi intinya, di Dinkes dan Disdik terjadi penumpukan anggaran lanjutnya. Dia memperkirakan anggaran belanja yang tidak penting itu mencapai antara 2 triliun hingga 4 triliun. Duit, Pak, itu. Menurut Dedi, bila rangkaian belanja yang tidak efisien itu terjadi, misalnya kalau per tahun 4 triliun, kemudian dikali 5 tahun, maka totalnya mencapai 20 triliun. Berarti ada 20 triliun anggaran yang dibelanjakannya bukan pada kebutuhan dasar. Padahal anggaran itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendasar dan lebih penting. Misalnya kebutuhan perbaikan jalan di Jabar itu 7 triliun katanya. Selain itu, dia menambahkan, di Jabar ada sekitar 100.000 kepala keluarga yang belum teraliri listrik. Maka anggaran itu sebagian bisa dialokasikan untuk listrik. Begitu, Pak. Coba lanjut lagi, ada apa nih? Jadi anggaran kita itu cukup jika dikelola dengan baik, sehingga Jabar akan maju. Tidak akan ada lagi keributan soal penerimaan siswa baru karena kekurangan sekolah, atau kita mampu belanja dengan baik. Kalau kita mampu belajar dengan baik. Anggaran belanja lain yang dianggap tidak penting adalah kegiatan seremoni mencapai 200 miliar seremoni. Lalu ada juga honor non-ASN yang dianggap tidak tepat mencapai ratusan miliar. Duit, Pak. Pantesan banyak orang berbondong-bondong yang jadi pemimpin, Pak Olong. Duit triliunan, ratusan miliar. Nih hipu ngomong ya. Hari pegawai desa kurang diperhatikan. Nih ada golongan di saya nih. Halo, halo. Desa suka jadi menggugat. Cerian. Menurut saya, kegiatan seremoni tak penting diprediksi memakan anggaran sampai 200 miliar. Ada honor tak tepat. Dan pada non-ASN sekitar Rp 120 miliar jelasnya. Jadi mengatakan, analisa anggaran yang dilakukannya itu baru sekilas. Jika dilakukan secara mendalam, maka ia memprediksi makin banyak anggaran belanja yang tidak penting, tetapi dicantumkan. Untuk itu, saya akan merombak seluruh kebijakan itu, diarahkan kepada kepentingan publik, jelas Dudi. Dia berjanji akan selalu mengumumkan secara terbuka item per item dari semua aspek anggaran yang diefisienkan. Insya Allah, dalam waktu tak terlalu lama ketika saya menjabat nanti anggaran di Jabar akan berubah. Mudah-mudahan ada angka 2 triliun sampai 4 triliun yang bisa kami temukan dan diarahkan untuk belanja publik. Ini akan punya implikasi ekonomi yang sangat kuat, Beber Dedi. Lebih lanjut, dia berharap Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke ranah teknik tanggal pelantikan. Tanggal pelantikan adalah kewenangan pemerintah, presiden, yang nanti kewenangannya diserahkan kepada Kemendagri. Semoga semua orang memahami bahwa kebutuhan dasar masyarakat sangat ditunggu realisasinya dan tak buang-buang waktu hanya karena hal-hal bersifat argumentasi hukum. Pagi semuanya, semoga sehat, tenang, bahagia. Saya selalu mendoakan yang sakit segera disembuhkan, keluarganya memiliki rezeki yang cukup untuk pengobatan saudaranya, temannya, sahabatnya yang dalam keadaan sakit. Dan kemudian yang mengalami kesulitan semoga dimudahkan, rezekinya dilapangkan. Yang gundah, yang lagi patah hati, semoga ada obat pengganti. Saya menyampaikan, saya memfokuskan dalam setiap waktu untuk memberikan analisis terhadap belanja anggaran Provinsi Jawa Barat dengan tujuan bukan melebihi kewenangan yang ada saat ini, tetapi seizin PJ Gubernur, saya diminta untuk bersama tim yang dibentuk oleh PJ Gubernur yang kebetulan namanya Deddy Mulyadi Sama untuk menganalisis berbagai belanja yang dianggap tidak penting dan akan diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Kebutuhan akan jalan, jembatan, irigasi, sekolah,
puskesmas, rumah sakit, rumah rakyat miskin, menyelesaikan berbagai problem sampah di Jawa Barat, kerusakan lingkungan, kemiskinan akut atau kemiskinan ekstrim, ini yang menjadi arah kita. Dan tanpa mendahului pengumuman yang akan dilakukan, kami mendapatkan sesuatu yang sangat wah, bahwa banyak nomenklatur anggaran yang semestinya tidak mesti ada. Yang semestinya belanja itu tidak mesti dilakukan, tetapi tetap sering dilakukan. Dan untuk itu saya akan merombak seluruh kebijakan itu diarahkan pada kepentingan publik, dan kami akan selalu mengumumkan secara terbuka item per item dari seluruh aspek-aspek anggaran yang kami efisienkan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ketika saya menjabat nanti, anggaran di Jawa Barat akan berubah. Mudah-mudahan ada angka 2-4 triliun yang bisa kami temukan, yang diarahkan untuk belanja publik, dan ini akan punya implikasi ekonomi yang sangat kuat. Dan semoga juga Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam ranah teknis tanggal pelantikan, tetapi tanggal itu adalah kewenangan pemerintah, kewenangan presiden, yang nanti kewenangannya diserahkan pada Mendagri. Dan semoga semua orang memahami bahwa kebutuhan dasar masyarakat sangat ditunggu realisasinya, dan waktunya tidak dibuang-buang hanya hal-hal yang bersifat argumentasi hukum. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, salam bahagia, rahayu, sampurasun. Assalamualaikum. Jelasnya. Gitu panginten Kang Maman, cik rokok Kang Maman, engap ngadengin aja triliunan ya. Dan pegawai desa ya 2 bulan bisa dibayar. Aduh, ini pegawai desa katanya 2 bulan hampir sudah tidak dibayar. Kacau, 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 kacau. Coba kira-kira kalau melihat pemimpin seperti ini, kita optimis apa pesimis? Optimis, Pak. Saya yakin semua orang Jawa Barat ada optimisme. Kita lihatlah percakapan dari seluruh kabupaten dan kota, pemimpin-pemimpinnya di Jawa Barat. Ditanya satu persatu, kebutuhan ente apa? Kang, saya mah jalan, saya akan bangunkan. 1 tahun, 2 tahun. Udah rampung. Apa? Ciamis kemarin, jembatan, siap rampungkan. Alun-alun, saya rampungkan. Semua di Jawa Barat, para pemimpinnya ngeluh urusan apa itu segala macam. Dipenuhi dalam 1 tahun, 2 tahun. 2026, selesai semua. Ini anggaran gede 31 triliun. Kalau tepat sasaran selesai persoalan Jawa Barat. Masalahnya banyak yang tidak tepat sasaran kemarin-kemarin. Begitu. Kalau dikelola dengan baik anggarannya, maka akan sangat bagus sekali untuk pembangunan Jawa Barat. Silahkan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.